Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi di Bicara, Bincang Cara Ahmad Yani di Ahmad Yani Channel. Telah hadir dua narasumber pada hari ini di samping kanan kiri saya, di samping kanan saya Pak Dr. Ahmad Yani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Margarito Kamis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan masalah PPKM yang sedang diributkan dan kita juga merasa agak terganggu dengan ditutupnya rumah ibadah. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Ya, memang ini menjadi persoalan tersendiri. Memang salah satu aturan yang dibuat dalam PPKM tersebut, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat itu ada menutup rumah-rumah ibadah. Nah, kalau menurut saya ini ada hal yang paradok. Kalau kita mau menutup, harus tutup secara keseluruhan. Tapi kok di rumah-rumah ibadah ditutup, tapi tempat-tempat fasilitas umum dibuka. Contoh, mall. Mall itu walaupun take away, orang mau membeli, ya kan, membeli itu juga lama menunggu. Memesan makanan begitu lama. Dan itu juga jaraknya juga menjadi begitu banyak orang. Terus di pasar-pasar, tidak usah jauh-jauh, ke pasar pramuka. Itu crowded betul loh, pasar pramuka seperti itu. Orang lintas, orang sudah tidak ada lagi jarak dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di bandara, pintu-pintu bandara kan masih dibuka sama sekali. DPR sudah teriak-teriak kepada pemerintah bahwa kenapa masih tetap dibuka pintu-pintu bandara, terutama di bandara internasional, masuk terus tenaga kerja asing dan khususnya tenaga asing dari Cina. Padahal kita sama-sama mengetahui sumber COVID ini awalnya dari negeri Cina. Nah, ini menurut saya kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip nilai-nilai yang mendasar betul di negara kita, negara ketuhanan yang Maha Esa, negara Pancasila ini. Seharusnya dalam kondisi kita yang namanya musibah, dalam kondisi kita mendapat bencana, wabah dan sebagainya, semakin mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta itu. Karena dialah yang mendatangkan wabah dan dia juga yang bisa mengatasi masalah wabah tersebut dengan kekuasaan dan irada dan kehendaknya. Kok kita harus menjauh? Ini jangan-jangan ada gerakan global, betul, yang ingin betul-betul menjauhkan umat beragama dari tempat-tempat pusat aktivitas umat beragama itu sendiri. Nah, kalau kita lihat musola, masjid, orang yang datang ke masjid itu kan pasti orang yang sudah bersih. Tidak hanya bersih saja, orang yang sudah suci. Karena masuk ke rumah ibadah itu suci dia, tidak hanya bersih tapi sudah suci. Dan mereka juga tidak berlama-lama. Waktu mereka paling melaksanakan ibadah itu paling lama 15 menit sampai 20 menit kalau sholat yang rawatib. Kalau Jumat juga begitu, paling lama 1 jam. Kita bandingkan dengan hal-hal seperti tadi. Ini menurut saya, hal kebijakan semakin menjauhkan diri kita pada kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita mendekatkan proses kita kepada Sang Pencipta itu. Ini menunjukkan negeri kita sekarang ini semakin mendekatkan hal-hal yang bersifat materialistis. Semakin sifat-sifat ke dunia. Coba fasilitas-fasilitas yang mendatangkan sumber ekonomi katanya. Walaupun ternyata akhirnya ekonomi kita juga joblok seperti sekarang ini. Jadi menurut saya ini perlu betul yang harus ditinjau ulang, ya kan, ditinjau ulang tentang pemberlakuan tempat rumah-rumah. Pembatasan boleh, pengaturan boleh, kita setuju. Pengaturan orang yang suhunya kan sudah dites selama ini di masjid-masjid kan, masjid dekat rumah saya dites. Lebih dari 37 mereka tidak boleh ke rumah. Terus ada sanitizer, jaraknya. Ya sudah pakai jarak 1 meter dan itu sudah berjalan sebagai. Kok sekonyong-konyong sekarang dengan keadaan meningkat ya kan seperti itu, kok rumah ibadah mau ditutup. Bahkan Menteri Luhut Binsar Panjaitan menyatakan tenaga kerja dari Cina boleh tetap masuk asal punya sertifikat vaksin sudah. Nah, ini kan kita tidak mau menguji apakah betul mereka sudah melakukan vaksin dan lain sebagainya. Dan apalagi menurut ahli tentang pandemi, vaksin bukan jaminan. Dan banyak kan ternyata sekarang ini orang yang sudah divaksin ya ternyata juga kena pandemi dan bahkan sampai meninggal dunia. Nah, oleh karena itu menurut saya kebijakan ini perlu dievaluasi. Seharusnya dengan keadaan sekarang ini semakin mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta, Sang Khalik yang maha segala-galanya. Jadi kalau menurut Bapak, kegiatan beribadahnya itu tidak boleh dibatasi, tapi cara beribadah yang dalam itu situasi ini itulah yang diatur. Itu yang Pak diatur pasal 29 konstitusi kita. Pasal 29 itu ada jelas menyatakan negara berdasarkan ketuhanan. Apa artinya negara berdasarkan? Orang diberikan fasilitas, negara memberikan fasilitas untuk beribadah menurut agama dan keyakinan mereka masing-masing. Kalau menurut pandangan Pak Margarito, bagaimana? Apa ini puncak sekularisasi gitu? Karena terlihat betul kan kita nggak bisa pergi kan, padahal
saya setuju dengan Pak Ahmad Yani gitu. Ada banyak cara yang bisa dilakukan kalau sekedar pembatasan gitu agar spirit COVID itu tidak bekerja dan efektif dan macam-macam. Maka memang tinggal kita temukan cara aja kan. Cara yang sudah dilakukan kan, orang datang dites suhunya, dikasih hand sanitizer, begitu dan segala macam di situ. Lalu orang sholat jaraknya semeter begitu kan. Itu pun ada lagi tata-tata tertentu di dalam yang membuat yang dalam tanda petik terjamin orang tidak akan tertular gitu. Kalau suatu ada gitu. Di atas semuanya saya setuju sih, kita kan sama-sama ya Muslim gitu kan. Kita salah, kita mesti mandi dulu. Kalau kita nggak wudhu di rumah, kita datang situ kita wudhu lagi begitu kan. Jadi bagaimana caranya kita memperoleh alasan atau memperoleh justifikasi untuk mengatakan bahwa masjid menjadi salah satu unit malapetaka itu gitu. Agak susah kan itu. Karena itu saya memang berpikir apakah ini cara pemerintah diam-diam memastikan bahwa kita terus bergerak masuk ke sekularisasi, sekularisme yang di barat itu sedang ada, yang sedang ini gitu kan. Saya kira itu yang mesti kita pertanyakan sekarang. Apakah kita sedang bergerak ke arah itu atau memastikan diri masuk ke arah itu, ke tempat itu, atau apa ini semata-mata karena atau ketidakmampuan pemerintah? Ustadz Magar itu bukan hanya sekularisasi. Kalau sekularisasi kan adalah pemisahan kan. Iya. Tapi ini menuju ke arah negara yang anti Tuhan. Jangan salah ya, orang selalu mengatakan bahwa agama dan negara, agama dan pemerintah, agama dan negara itu dipisahkan. Kalau Anda cek baik-baik sejarah Inggris atau praktek Inggris dan praktek Amerika Serikat kan sama sekali tidak. Coba Anda lihat bagaimana Presiden Biden sumpah kan menurut agamanya dia begitu kan. Jadi di mana sekularisme? Hanya saja agama tidak menjadi based on rules di dalam bernegara di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris dan macam-macam itu doang. Tetapi kalau Anda lihat bagaimana perlakuan kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap sekolah-sekolah agama di Inggris misalnya, jangan salah, di negara-negara Skandinavia misalnya, jangan salah, mereka juga memberikan proteksi luar biasa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan agama kan. Coba Anda lihat gitu, bagaimana sekarang Prancis memperlakukan Islam di sana, begitu ya. Memperlakukan Islam seperti itu di satu sisi, tapi di sisi lain mereka memberikan proteksi terhadap yang lain, begitu kan. Seorang harus ikut ini. Poinnya adalah ada pertimbangan-pertimbangan religiusitas dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, tapi ke arah yang positif, gitu ya. Nah kalau kita ini, yang tadi Anda bilang gitu ya, di mana reasoningnya? Padahal ada begitu banyak cara yang bisa kita pakai untuk mengisolasi kemungkinan penyebaran dan segala macam itu. Itu sebabnya ya saya sepintas mengatakan, apakah kita sedang melakukan konsolidasi, sekularisasi secara sistematik dengan menumpang pada soal pandemi? Memang masih bisa diperdebatkan, tapi saya kira layak untuk dikenali lebih detail soal satu ini. Kita mengkhawatirkan ini dengan adanya kevakuman atau pembatasan kita beribadah, ada masuk nilai-nilai lain yang jangan-jangan nilai-nilai itu sudah ada, tinggal diimplementasikan, cuma dicari momentumnya doang gitu kan, sehingga terlihat dicari toolsnya, gitu kan? dicari jalannya, cari toolsnya saja, cari toolsnya saja begitu, padahal yang sudah ada gitu. Mainnya orang itu sudah terbentuk dengan seperti itu gitu kan. Karena toh kita lihat beberapa waktu lalu bla 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 bla, saya nggak mau sebut satu gitu ya, bagaimana terlihat ya sebut saya dalam tanda petik Muslim yang merasa loh kok begini kita diperlakukan begitu kan, loh kok begini kita diperlakukan di negara yang kita bukan karena kita banyak begitu, tapi perlakuan seperti itu terhadap agama apa saja tidak bisa gitu kan. Tapi kalau kita begini gitu, jadi jangan-jangan main itu memang udah ada, tinggal menemukan momentum gitu. Nah kebetulan ada COVID kita numpang di situ gitu kan. Nah bagi saya mudah-mudahan sih tidak gitu. Tapi kalau bagi saya kalau sampai ada betul-betul keterlaluan. Masyarakat sekarang bagaimana? Jadi harusnya kan kita nih sebagai masyarakat kan dapat instruksi dari pemerintah, kita harus tidak boleh rumah ibadah dibuka. Tapi keinginan kuat kita kan ingin beribadah. Terus bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh masyarakat kalau kita tidak setuju? Nah sekarang ini kan begini. Ini masyarakat kita bisa apa? Dengan begitu kan? Ini ketatnya minta ampun. Ini pelanggaran ini kan pidana loh. Memang saya dengar, tadi saya baca di salah satu online, Jaksa Agung itu memberi kemungkinan
mereka-mereka yang melanggar protokol kesehatan dalam keadaan darurat ini disidang di tempat. Itu berarti ini piring. Tapi apapun itu kan ini tindak pidana kan. Kita udah susah kayak begini terus dipidana lagi, didenda dan segala macam, manusia mana yang mau gitu kan. Nah saya kira ada banyak barangkali pemerintah ini berkonsultasilah secara beradab dan bermartabat dengan misalnya begitu ya, bapak-bapak di Muhammadiyah begitu ya, di MUI begitu ya, dan di NU dan segala macam. Ya cobalah mereka bicara sebagus sebagai orang-orang pemerintah, sebagai umara gitu kali ya. Ya umara gitu ya. Bicaralah dengan ulama sebaik-baiknya gitu. Saya kira itu akan jauh lebih bagus dan lebih masuk akal daripada kalau kita lihat ini sekarang kan dapat kita katakan ini orang-orang ini seperti disepelekan gitu, nggak dianggap gitu ya. Muhammadiyah, MUI, terlihat dari cara mereka bicara seperti tidak diajak bicara dan segala macam. Apalagi sebentar lagi kan umat muslim ini akan mengadakan. Nah itu dia, itu yang saya lagi mikir. Umat Idul Adha ini kita nggak bisa sholat. Iya. Kan masih di dalam waktu PPKM ya. Kita betul itu sunnah, tapi kita terlanjur terlembagakan dengan sholat itu gitu. Iya. Tapi masalahnya begini juga, sebenarnya dua hal yang paradoks ya. Iya. Itu tadi. Yang lagi-lagi kan ini kan ingin melepaskan tanggung jawab. Iya. Ketidakmampuan mengatasi masalah pandemi ini kan sudah jelas ya kan. Nah, saya takut ini nanti dikambing hitamkan lagi. Ketidakmampuan pemerintah mengatasi masalah ini nanti dikambing hitamkan lagi. Rakyat sudah mendapat musibah, umat sudah dikambing hitam lagi seolah-olah ini ada rakyat yang tidak patuh. Ya, seperti itu. Jadi ada pengambing hitam. Kenapa? Kalau sudah kami batasi itu tetap saja mau. Ya. Betul-betul ada sesuatu yang tidak logis. Di physically terpukul, di nurani, di rohani dipukul. Iya. Orang kan biasa kalau sudah kepepet, orang berserah kepada Allah gitu ya, sebagai orang-orang beragama gitu ya. Apalagi kita gitu ya. Akhirnya kita akan kembali ke dia, cuma dialah yang memiliki semuanya gitu ya. Tapi itu pun Jadi himbauan Pak Margarito terhadap pemerintah kaji ulang. Himbauan saya bukan hanya kaji ulang, harus segera dibatalkan. Kalau saya tidak hanya kaji, harus segera dibatalkan, harus dibuka ruang, diserahkan kepada rakyat, dianjurkan kepada rakyat untuk berdoa membantu pemerintah. Karena kekuatan terakhir itu adalah kekuatan doa. Tempat doa yang paling mujarab itu ada tempat rumah-rumah ibadah, masjid seperti itu. Tinggal bagaimana pengaturannya. Kan pengaturan. Kalau di tempat-tempat fasilitas umum bisa dibuat pengaturan, kenapa di rumah ibadah tidak dibuat pengaturan seperti itu? Nah, apalagi negara kita ini negara yang berketuhanan. Demikian telah kita saksikan dan kita dengarkan bersama pendapat dari dua pakar kita yang menyatakan bahwa pembatasan rumah ibadah itu harus ditinjau ulang dan bagaimana dia dapat beribadah dengan tenang, dan semua musibah yang ada di negara kita ini kita mohonkan dan kita kembalikan kepada Maha Pencipta Sang Khalik tanpa sedikit pun menafikan keraguan bahwa Allah akan berkata kun fayakun, maka jadilah dia, dan kita mohonkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bincang Cara Ahmad Yani Bicara di AY Channel berikutnya.